hari yang kami lewati bersama dan boleh menikmati segala kebaikan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan masih berikan kami nafas. Terima kasih ini kehidupan kami. Kami persembahkan kepada Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ampuni semua salah dosa kami, pelanggaran kami. Layakkan kami menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Sucikan kami dengan kuasa darah. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Mulai dari tim musik, worship leader yang akan membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan tutup bungkus kami dalam kuasa darah. Kami perlu urapan-Mu yang baru, minyak yang baru boleh mengalir di buli-buli hati kami. Api kuasa Roh Kudus-Mu membakar setiap kami, Bapa, agar roh kami menyala untuk kami lebih mengasihi Engkau. Jamah setiap kami, Bapa, dengan hadirat-Mu pagi hari. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Engkau secara terpuji nama-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa, penghulu-penghulu, pemerintah, roh jahat di udara, bahkan roh teritorial yang ingin mengganggu jalannya ibadah doa kuasa pada pagi hari. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak dari ruangan ini, terlebih dari ruangan hati kami. Dan biarlah tubuh, jiwa, roh kami berpusat menyembah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Silakan Roh Kudus Engkau yang beracara pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya patut bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan kita. Mari rindukan Tuhan lebih daripada apapun. Tanggalkan semua beban, tanggalkan semua persoalan kita. Mari kita hari ini fokus kepada Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu buat kesempatan kami untuk selalu hadir di dalam bait-Mu. Kami merindukan Engkau lebih daripada apapun, bahkan lebih daripada fajar pagi. Inilah kerinduan kami semua. Biarkan setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum sebagai ucapan syukur kami, kasih kami kepada Tuhan. Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Tersyukur menyembah Tuhan-Ku, Tuhan, penuhi hati kami.
kita akan berikan pujian ini. Kulihat terbuka
boleh menguatkan kami, bahkan menyegarkan kehidupan kami kembali, supaya di tengah-tengah dunia ini kami terus berjalan untuk menggenapi setiap panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan puji dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami datang Tuhan dengan hati yang senantiasa diperbarui dengan anugerah di dalam Engkau Tuhan. Kami sadar akan kelemahan kami Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu. Ampuni kami. Kami percaya semua itu akan berhapus oleh kuasa kasih Tuhan. Haleluya. Datang Tuhan bangun kami, ku tahu Tuhan Tuhan
Kami mau memuji Engkau Tuhan. Terlebih juga kami mau merenungkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan hati kita mendengarkan sabda mendengar firman Tuhan. Memuji satu pujian. Tuhan, Kau sempurna di dalam kehidupan kami. Hidup kami Tuhan yang berdasarkan apa yang Tuhan firmankan.
itu yang akan terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Bapa di surga, pujian yang baru saja kami aturkan di hadapan Tuhan itu merupakan bentuk respon kami, karena sampai dengan hari ini Tuhan senantiasa menuntun setiap kami agar setiap kami bisa mengenapi firman Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan bersama-sama guna merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak memiliki pengetahuan sedikit pun, kecuali jika Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan. Ajar setiap kami untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, seperti Maria dulu dia mendengarkan firman Allah. Karena kami percaya bahwa firman itu menuntun langkah kehidupan setiap kami dan pelita bagi jalan-jalan. Kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu hamba-Mu di belakang salib
agar supaya setiap apa yang disampaikan itu betul-betul berasal dari hati Tuhan sendiri. Jangan sedikit pun setiap kami mencuri kemuliaan firman Allah, karena hanya Engkau Bapa yang patut dipuji, disembah, dan diagungkan. Berfirmanlah Bapa di surga, karena setiap kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman itu. Bagi kami di dalam menjalani hidup ini sementara yang ada di dalam bumi ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa berserah dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Saya persilakan duduk kembali Ibu Bapak sekalian yang saya kasihi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Budi yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengumumkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi doa bersama di siang hari ini. Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah tentang menjadi besar di mata Tuhan, menjadi besar di mata Tuhan. Nah, firman ini diambil di dalam Markus 10 ayat 43 hingga 45. Firman Tuhan berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua." Menjadi hamba untuk semua. Ayat 45, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ibu Bapak yang saya kasihi, bahwa Injil Markus ini ditulis oleh Yohanes Markus. Pada saat Yohanes Markus menulis Injil Markus ini, situasi dan kondisinya pada waktu itu adalah bahwa murid-murid Yesus ini sedang terguncang imannya, karena dia tidak mengira bahwa Yesus yang menjadi pimpinan mereka, yang menjadi panutan mereka, ternyata juga mati di atas kayu salib. Seolah-olah musnah harapan mereka. Padahal memang tujuan Yesus lahir dan kemudian memang diserahkan untuk mati, itu untuk saudara dan saya. Ini masih belum dipahami oleh murid Yesus yang pada waktu itu dia digembleng untuk menjadi muridnya, tapi dia belum sadar. Tetapi sesudah Yesus bangkit dari kematian, dia baru sadar bahwa apa? Bahwa ternyata Yesus itu adalah Allah yang sempurna, yang mampu membangkitkan dirinya sendiri ketika dia mati. Ibu Bapak sekalian yang saya kasihi, nah latar belakang penulisan di dalam Markus 10 ayat 43 ayat 45 itu ceritanya begini. Dua murid Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus yang adalah anak Zebedius ini,
meminta sesuatu kepada Tuhan. Apa permintaannya? Tuhan, jika engkau nanti menjadi raja, bolehkah engkau menempatkan aku di sebelah kiri dan kanan? Wah, permintaan yang Yahudi, ya, permintaan yang amat sangat antusias. Apa jawab Yesus kepada dua muridnya? Engkau tidak tahu apa yang engkau minta. Sanggupkah engkau meminum cawan yang diberikan olehku kepada Bapa? Wah, dia juga jawab secara gamblang, aku sanggup. Wah, hebatnya, hebat. Yesus menjawab lagi, memang engkau sanggup meminum cawan, tetapi sesudah aku meminum cawan itu sendiri, itu namanya perjamuan yang kita lakukan setiap minggu pertama di cuaca ini. Kita minum cawan, ya. Tapi itu kita teruskan karena memang Yesus lakukan. Ya, itu Bapak sekalian, konflik terjadi seolah-olah dengan menduduki posisi di kiri dan kanan itu dia akan memperoleh sesuatu kekuasaan. Oleh sebab itu maka muncul Markus 10, 43, 44, 45 dikatakan di situ, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Melayani. Kalau kamu ingin menjadi besar, melayani. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin, melayani. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin, jadilah hamba. Sebab itu sudah aku lakukan di bumi ini, itu kata Yesus. Aku datang bukan hanya untuk memberikan sesuatu kepadamu, tetapi terpenting, aku datang ke bumi ini untuk melayani. Dibuktikan dengan apa? Membasuh kaki muridnya ketika dia mau digantung di atas kayu. Basuh kakinya. Dibasuh. Membasuh kaki itu berarti apa? Dia menjadikan dirinya sebagai seorang. Bayangkan Yesus yang anaknya Allah di surga turun ke bumi menjadi apa? Menjadi pelayan saudara dan saya. Ini yang perlu kita. Seringkali konflik di gereja itu terjadi. Karena apa? Karena di antara kita itu ingin menjadi yang terbesar, ingin dihormati. Makanya kalau dia itu diminta untuk menyampaikan firman di mimbar, senangnya setengah mati. Kan gitu. Tapi kalau untuk berdoa, ogah. Kalau untuk berdoa, ogah. Karena di dalam doa itu kita sepi. Tidak ada apa-apanya, tidak diketahui orang. Padahal apa? Dari pendoa-pendoa itulah mereka yang tampil di depan itu bisa menyampaikan kebenaran firman Allah sesuai tuntunan Tuhan. Karena ibu bapak sekalian berdoa untuk mereka. Mereka yang tampil sebagai pemusik, mereka yang tampil sebagai worship leader, dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Karena kontribusi saudara yang ada di depan. Nah, kalau ingin jadi yang terbesar itu jadilah pelayan, jadilah hamba. Ya. Itu kata Yesus. Ya. Ibu bapak sekalian, gereja ini perlu orang-orang yang selalu bertekun di dalam doa. Gereja ini memerlukan orang-orang seperti ibu bapak sekalian. Karena apa? Di dalam kesunyian, di dalam kesepian tanpa pamrih, justru gereja bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Saya akan menyampaikan pemimpin yang berarti hamba. Menjadi besar di hadapan Tuhan itu harus jadi hamba. Apa sih? Hamba itu apa sih? Nah, hamba itu yang pertama harus apa? Memiliki sikap penundukan diri yang luar biasa, submission. Dia harus memiliki penundukan diri yang sangat lemah. Ya, saya dulu melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini sebagai diaken. Pak Ben ini masih jadi anak buah saya dulu di sore hari.
Tapi ketika dia sebagai koordinator, saya harus submission kepada beliau. Ketika Bapak ini datang ke tempat saya ngomong, saya akan melayani Bapak, karena Bapak yang meminta. Karena Bapak yang meminta berarti itu panggilan dari Tuhan. Saya melayani. Di ruangan yang sepi seperti ini, tidak ada apa-apanya itu di dalam itu. Ya, tidak ada yang dipamerkan. Tapi karena beliau datang dengan putih, saya sangat menangis. Koordinator mau datang rumah, saya menangis. Ya, koordinator sebelumnya itu yang mau datang tidak ada. Tidak ada. Beliau ini betul. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-17. Hamba Tuhan itu harus punya sikap penundukan diri atau bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, 1 Samuel 17 ayat 17 saya bacakan. Isai berkata kepada Daud, anaknya itu, ambillah untuk kakak-kakakmu bertegangan ini seefah dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat kepada kakakmu di perkemahan kakak. Jadi Daud anak yang ke-8 daripada Isai, anak yang bungsu. Ibu bapak tahu ceritanya kalau anak bungsu itu apakah biasanya dimanjakan? Betul. Tapi ini enggak sekolah enggak. Tiap hari apa? Tugasnya apa? Mengembalakan domba. Dia anak yang ke-8, anak yang ke-8. Sedangkan kakak-kakaknya dipersiapkan untuk menjadi apa? Panglima perang tertinggi. Ya, kalau sekarang itu sekolah di angkatan, ya kan? Tahunan, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan kepolisian dipersiapkan untuk menjadi pejabat negara. Tapi si Daud dipersiapkan untuk menjadi pengembala domba, bayangkan. Ditempatkan di ruangan yang paling rendah. Di dalam ayat ke-20 dikatakan di situ oleh firman Tuhan 1 Samuel 17 ayat 20. Lalu Daud pergi seperti yang diperintahkan kepada bapaknya. Dia pergi seperti yang diperintahkan bapaknya. No comment. Ditinggalkan dombanya. Dia lari menuju apa yang diperintahkan bapak. Dia ngomong gini, Pak, apinya saya ada menudus loh. Kok kongkon mana yang apa namanya menyuruh bawakan makanan. Bapak ini nggak adil. Kalau sekarang anak pasti gitu tuh nantang kan. Pekerjaan saya belum selesai kok. Ya toh mengembalakan domba. Ini sudah kau suruhkan aku lagi. Untuk apa? Membawa bekal guna persiapan itu kakak-kakakku yang gede-gede itu. Bu ya suruh kakakku itu yang gede itu mengambil sendiri. Nah dia nggak tahu. Itu diperintah. Nah kalau ada hamba Tuhan seperti Daud ini, aman nggak gereja ini? Aman tidak? Ya. Tapi kalau di dalam gereja ini kemudian ikut kekuasaan saja, ya aman. Ya gereja sekarang ini kan banyak yang percaya karena apa? Ikut kegiatan. Ya, kepada saya kirimkan YouTube ke Pak Benny itu mengenai apa? Sekarang ada Sinode Betani Nusantara sebagai tandingan Betani Indonesia. Tapi pada waktu itu disebutkan bahwa mudah-mudahan Betani Nusantara ini bukan tandingan Betani Indonesia. Ya, yang namanya Nusantara dengan Indonesia kan identik. Ya, identik itu Nusantara ya Indonesia. Indonesia yang Nusantara, tinggal bolak-balikkan kata saja. Kalau jiwanya adalah untuk melayani pekerjaan dia di Nusantara, tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya adalah ingin siapa yang lebih populer, Tuhan tidak
Banyak banget. Waktu saja akan melihat. Daud memiliki sikap seorang hamba yang mampu saat menundukkan diri dan memiliki kerendahan hati yang amat sangat kuat. Diperlukan hamba-hamba Tuhan seperti itu. Kamu mau pandai seperti apapun, kamu mau kaya seperti apapun, Tuhan tidak melihat kepandaianmu, Dia tidak melihat kepandaianmu, kekayaanmu seberapa gede. Tapi Tuhan ingin melihat hatimu. Apakah kamu punya hati sebagai seorang hamba yang bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan total tanpa pamrih? Jadi kalau sekarang ada yang ada di tempat ini, datang di tempat doa punya pamrih, hilangkan pamrih. Kenapa? Tuhan yang akan kasih reward. Tuhan pasti kasih reward tuh. Ya, Tuhan yang kasih reward, Tuhan yang kasih penghargaan. Karena ketulusan saudara untuk melayani pekerjaan. Tuhan tidak pernah menentang. Tuhan tidak pernah. Ya, firman Tuhan katakan berilah maka kamu akan ini. Tuhan tidak pernah. Oleh sebab itu, ibu bapak sekalian, ayo, ibu bapak sekalian, saya ajak untuk merefleksi diri kita masing-masing. Sudahkah aku seperti Daud yang mampu menundukkan diri dan mampu merendahkan diri di dalam sebuah perintah yang diberikan? Jadi Isa ini kan bapaknya, dia ikut saja. Ya. Anak sekarang nggak gitu, mesti berargumentasi dulu dengan bapaknya ya. Anak saya juga berargumentasi, lupa saya kata segini, loh, aku ini bapakmu ya, ikut aja lah, pasti enak. Oh ya nggak gitu Pak. Kenapa? Saya mampu memberikan penjelasan. Nah kalau mamanya nggak mampu kasih penjelasan, anak dia sekolah S2, mamanya nggak mampu. Kalau saya mampu memberikan penjelasan, ini loh maksudnya. Oh ya Pak, ikut, mampu ikut. Ya. Ya sudah. Yang kedua, sebagai hamba itu, seorang hamba itu harus apa? Mempunyai antusias, semangat. Hamba itu kalau nggak semangat dipecat nggak sama majikannya, baca ya toh. Sekarang itu ada istilahnya begini ya toh. Datang jam 7, pulang jam 2, tengah-tengahnya kosong. Saya baca itu di dalam satu artikel itu ya toh. Ada pegawai negeri yang 10 tahun nggak masuk itu kerja, terima duit kali itu. Kenapa? Ceklok pulang, kemudian balik lagi ceklok. Udah. Nah, selama itu kosong udah nggak lakukan apa-apa. Tapi terima duit, tapi nothing, nggak ngelakukan apa-apa. Oh sekarang nggak bisa, zaman modern seperti sekarang ini, ya nggak bisa. Absen pun nggak bisa dititipkan sekarang. Saya datang kalau ke kampus saya datang aja gitu ya. Saya gini sudah. Dia ngomong gini, terima kasih sudah datang. Tapi kalau saya kadang-kadang saya tidak kenal kamu, loh. Sita, aku dosen, kok nggak kenal gimana? Baleni lagi. Terima kasih. Oh berarti tadi agak apa? Agak konser tuh. Kan namanya komputer bisa konser sudah ya. Ya, terima kasih kamu datang. Dan udah, berarti absennya jangan aja saya. Mahasiswa juga gitu juga. Sekarang mahasiswa nggak bisa titip absen, nggak bisa. Dia datang di kelas ya wajahnya gini, kamu taruh wajahmu gitu lagi. Taruh wajah. Udah absen semua, oke. Kita kuliah mulai. Kamu datang, kita nggak bisa apa? Terekam di dalam absensi. Ingat, 70% harus hadir kuliah, kalau enggak boleh ikut ujian. Semua sekarang sudah canggih, Bapak sekalian. Kita nggak bisa main-main. Ya. Seorang hamba harus bersemangat. Kita lihat 2 Samuel 6 ayat 14. Saya bacakan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain kenang. Ketika tabut perjanjian Allah diangkut dari rumah Obed-Edom oleh Daud, ya,
Ibu bapak tahu ceritanya ini ya. Jadi ketika tabut perjanjian itu ditaruh di rumahnya Obed-Edom, rumahnya Obed-Edom diberkati kan? Diberkati. Nah, ya. Angkat kan? Sekian langkah dia menari-nari ya. Menari-nari saking sampai lupanya sampai apa? Dia apa? Mohon maaf sampai telanjang kan begitu. Saking semangat. Yang dinamakan menari-nari itu bicara tentang apa? Worship and pray. Dan apa? Berdoa. Yang namanya menari-nari di hadapan Tuhan itu apa? Memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Ini maksudnya seperti ini. Saya teringat pada waktu founder kita, Pak Abraham, yang namanya gereja itu 24 jam dibuka. Ada doa lantai di mana? Setiap orang boleh datang. Ya tidak khawatir kecolongan. Tapi ada satpam jaga 3, seatnya 3, satpamnya ada ya. 24 jam doa lantai. Dulu di sini ada di atas tuh, zamannya Pak Bodi itu dibuka juga di sini. Ya, kalau sekarang tidak, maka ya kita ambil istirahat. Tidak apa-apa, tapi itu semua apa? Ada semangat untuk berdoa. Ya sudah, masjid itu 24 jam, betul tidak? Ya, saya pagi-pagi ketika habis dari mana? Dari Bali ke Bukit bisa langsung masuk masjid. Dibuka, tidak ada apa-apa ya, tidak ada masalah. Ya masuk gereja ditutup cuma hari Minggu doang. Ya saudara. Ya kita berdoa ya supaya gereja ini dibuka 24 jam. Bayar orang tidak sulit saudara. Dia tahu berapa sih 1 bulan mereka kan? Bisa. Yang penting apa? Yang penting bukaan 24 jam. Soal duit pasti Tuhan kasih. Ya, duit pasti Tuhan kasih. Ya ada yang sulit soal duit. Tuhan itu kekayaan kalau dicuk kan belum gitu ya toh. Saudara tidak kuat menerima malu. Ya. Menari-nari belajar tentang apa? Berdoa, menyembah, dan apa? Dan bersorak. Antusias. Jadi kalau kita tidak punya antusias datang misalnya ya mohon maaf nih, ya kan ya datang cuma cekek ini doa aja. Ya saya akan saudara. Tapi ini tuh contoh yang baik. Kami nabe. Kalau belum disalahin dia nggak mau duduk. Betul ya. Kemudian dia akan mengatakan siapa yang baru pertama kali hadir di tempat ini angkat tangan. Loh, jadi kamu tadi nggak melihat siapa yang baru pertama kali hadir sekian lama? Kan bisa, oh ini baru pertama kali hadir. Bapak baru tahu. Sudah. Ya kalau kita mau berikan kan begitu sesungguhnya. Ya kan? Siapa-siapa orang lama, siapa-siapa yang baru hadir. Setiap kali mesti gitu. Gak pernah berubah itu. Ya saya mau kritik ini untuk kebaikan. Ya kan? Ya kalau kita berikan semua dia akan jawabannya siapa? Tidak perlu tanya itu. Oh, Cimea ini baru pertama kali hadir. Kasih itu formulir itu. Betul enggak? Tidak dikasih itu. Karena ini pajak baru ya. Betul enggak? Enggak lagi tanya, siapa yang baru pertama kali hadir? Oh ini hamba, ini pelayan ini anggota yang lama yang. Waduh saudara, kalau setiap hari seperti itu pelayanannya, ya mohon maaf saja. Iya, tapi saya bisa mau kritik, tidak apa-apa. Ya ngomong saya di tempat ini, tapi saya yakin dijadwal lagi lah oleh Bu. Nah, tidak dijadwal. Berarti benar semua orang, betul nggak? Iya kan? Jadi untuk kritik apa? Untuk kritik terhadap saya juga, untuk kritik. Saya melayani di gembala wilayah itu untuk kritik untuk saya. Ini saya gembala wilayah, sudah level yang mendekati tinggi sudah. Oleh gembala sektor, gembala wilayah sudah membawa beberapa sektor. Untuk kritik buat saya ini. Apakah saya sebagai gembala wilayah itu sudah melakukan tugas saya dengan baik? Tolong saya dikritik. Iya kan? Itu untuk kritik. Nah, ketika saya ngomong seperti ini, saya harus menuju diri saya sendiri. Apakah Suhani Wangga sudah melakukan itu? Kalau tidak, Tuhan kasih aku kemampuan untuk melakukan itu dengan baik. Dan ini yang ketiga, seorang hamba itu harus apa? Memberkati dalam konteks apa itu dikatakan itu? Ya, kita lihat di dalam 2 Samuel 9 ayat 13.
Demikianlah Mephiboset. Dia di Yerusalem, Mephiboset yang di Yerusalem. Sebab ia makan sehidangan dengan raja. Ia makan sehidangan dengan raja. Adapun kakinya, ini ada ceritanya saya. Mephiboset ini anaknya Natan. Nah, Natan ini sahabatnya Raja Daud. Raja Daud dan Natan ini beribarat. Karena Raja Daud ini menantunya Saul. Menantunya Saul. Yang dikejar-kejar oleh Saul sendiri. Jadi ketika Raja Daud dikejar-kejar oleh Saulus, siapa yang membocorkan rahasia itu? Natan. Kon mayu oleh Daud, kamu lari karena bapakku itu mengincar aku. Jadi yang membocorkan rahasia itu ya Natan sendiri dikonspirasi. Kenapa? Natan nggak setuju dengan kelakuannya Saul ini. Tidak setuju. Makanya Daud bisa lolos karena apa? Karena mendapatkan apa? Mendapatkan berita bahwa kamu mau apa dengan Allah. Nah, kemudian dia mengikat janji. Natan mengikat janji dengan apa? Dengan Daud. Mengikat janji. Persahabatan yang baik itu mengatakan saudara. Ya, hubungan saudara itu bisa nggak baik, tapi kalau persahabatan yang baik, itu ada saudara. Kadang-kadang kita hubungan saudara itu nggak baik-baik saja, tetapi saudara, pertemanan yang baik itu bisa mengalahkan hubungan saudara. Betul itu. Itu fakta loh. Saya ngomong fakta. Nah, artinya apa? Raja Daud ini orang yang apa? Orang yang menepati janjinya untuk apa? Memberikan semua hak daripada Mephiboset yang adalah cucunya Daud, yang anaknya Natan. Dikasih semua. Kamu makan sehidangan dengan raja. Berarti dia ditempatkan pada posisi sebagai cucu Raja Saul. Bayangkan. Saudara sampai di sini. Saya punya mahasiswa yang sampai hari ini ya, ada beberapa mahasiswa yang sekarang sebagai teman. Jadi dia undang saya, Pak, kita kemana? Bisa kita siang-siang di jam 12 saya kita makan. Ya, jadi saya sebagai dosen itu disiplin keras. Kalau nggak benar, tak keluarkan. Kamu tidak niat, keluar. Tapi saya mendidik dengan baik. Mendidik dengan baik supaya dia ngerti bahwa sebagai seorang murid itu tidak kamu diajar untuk ngerti tentang ilmu, tetapi mengerti juga tentang tata krama. Mengerti tentang tata krama. Itu yang namanya tata krama itu kan sekarang itu namanya soft skill. Ya, soft skill. Di samping diajar hard skill juga soft skill. Supaya saya ngerti tata krama, menempatkan dirinya di mana. Ya, anak-anak sekarang kan enggak ya. Dulu posma, zaman saya posma, rambut saya ini ya gundul gini. Loh ya digundul begini. Saya dulu begini waktu mahasiswa. Kasih poltron. Gundul gini. Poltron ini dikasih poltron. Minyak yang baunya enggak enak. Ya kemudian itu jalan, kamu jorok ya. Nggak mandi kali ya. Dalam hati, jasmu tentang mandi. Dapat sih kita kan dikasih poltron yang mesti baunya enggak enak dong itu. Udah, supaya kamu siap makan peti ini. Makan peti. Iya, supaya sehat. Peti itu kan bagus untuk kesehatan. Makan peti. So. Habis itu ngomongnya kan bau. Jorok juga, kamu tidak sikat gigi ya. Salah, mahasiswa itu sudah salah dulu. Nah kalau mahasiswa sekarang digitukan, siapa yang datang? Orang tuanya. Betul nggak? Anak-anak gadget ini, anak-anak zaman saya bagi boomer itu madul ke orang tua.
Kalau kamu nggak sanggup melakukan itu, ya jangan kuliah. Malah digitukan ya, ya jangan kuliah kan? Iya kan? Ya jangan kuliah aja kalau kamu nggak sanggup. Tapi sekarang mama papanya yang datang, anak saya kuliah di sini, bukan untuk diperlakukan seperti itu. Ya, iya saudara. Ada cintanya zaman saya, makanya saya ngomong sama anak-anak saya itu ya, kamu harus kuat. Ya, kamu harus kuat. Saya nggak mau manja-manja lagi, kerja yang baik. Soal uang tadi mengikuti lah, kalau kamu kerja yang baik ya, uang mengikuti. Ya, follow the money lah. Ya, uang itu mengikuti siapa? Ya mengikuti orang-orang yang rajin, betul enggak? Mengikuti orang-orang yang bisa dipercaya, betul enggak? Mengikuti orang-orang yang bisa mengelola dengan baik, betul enggak? Itu uang itu mengikuti gitu. Perkara-perkara di atas harus kita kerjakan dengan. Nah, itu firman Tuhan. Jadi ayo kita mau merefleksi diri kita masing-masing. Kalau kita belum minta kekuatan sama Tuhan, kita ini masuk manusia ya saudara, minta kekuatan sama Tuhan, betul nggak? Supaya dimampukan untuk melakukan seperti yang Daud lakukan, seperti yang Yesus lakukan. Ya kalau seperti Yesus ya nggak mampu lah, oke. Seperti Daud lakukan. Ya. Kenapa saya ngambil Daud ini? Daud ini sebagai nenek moyangnya Yesus kan, betul nggak? Kalau lihat silsilahnya kan gitu ya, keturunannya kan dari Daud, betul nggak? Nah itu loh. Jadi bukan satu kebetulan. Saya nggak ngambil Abraham, saya nggak ngambil Henok, saya nggak ngambil siapa yang banyak tuh. Tapi saya ngambil Daud ini karena Daud itu kerajaannya tidak habis hingga saat ini. Buktinya apa? Yesus itu keturunan Daud. Jadi kerajaannya sampai hari ini ada, walaupun Salomo tidak seperti Daud. Tapi diwakili oleh yang sempurna itu. Ya, Abraham yang terakhir ini apa? Yaitu saya bilang apa? Adam yang terakhir yaitu Yesus itu yang bisa menyempurnakan segala sesuatu. Itu sekali. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan terlebih bahagia kalau kita bisa melakukannya di dalam hidup kita dari lepas hari dimanapun kita datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman, dan sekarang hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan senantiasa membimbing, mengingatkan kami agar supaya setiap kami tidak hanya pandai membaca, tidak pandai merenungkan, tidak pandai menghafal, tetapi kami juga cakap menggenapi firman Tuhan itu di dalam setiap aspek kehidupan setiap kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami senantiasa hikmat, dan berikan kami pengetahuan agar supaya firman-Mu itu bisa kami genapi di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan sampai hari ini. Luar biasa ya. Puji Tuhan, kita masuk dalam perhitungan hamba Tuhan yang setia, komitmen dengan motivasi yang benar dan hati yang tulus, semua turunkan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita semakin hari semakin dikuatkan dengan berbagai firman Tuhan yang semakin membentuk karakter kita untuk semakin serupa sempurna seperti Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan
Sini dikatakan, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Itulah hati seorang hamba. Baik Bapak Ibu, sebentar kami akan nanti untuk berdoa kelompok masing-masing sambil mempersiapkan diri kita menyanyikan satu lagu. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, tetap memilih untuk percaya dan mengucap berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, tetap memilih untuk percaya dan mengucap berkali-kali berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
Yesus setia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan sembah, kami agukan, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, disembah, dipuji. Haleluya, ku tinggikan, ku sembah Engkau, Yesus Tuhan Raja. Haleluya, Kau yang layak berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Kami tahu Engkau mengasihi hamba-Hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami rasakan kami semakin mendekat kepada, kami semakin melekat kepada Tuhan Yesus. Terus tumbuh kembangkan rasa setia taat kami Tuhan Roh Kudus, untuk terus mengikut Engkau semakin hari semakin berkenan kepada-Mu, sehingga dimanapun kami berada boleh menjadi terang dan garam, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar Tuhan kami akan berdoa kelompok Tuhan Yesus. Engkau mengurapi kami semua yang akan melayani Engkau Tuhan.
pada siang hari ini Tuhan, ada Ibu Ruth, juga Bu Haryanto, dan beliau yang akan ditunjuk oleh Bu Ruth. Urapi semua Tuhan Yesus, kami percaya syafaat kami tidak saja Engkau mendengar, tapi Engkau menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Sebab Engkau tahu ketika hidup kami benar di hadapan, apa yang kami doakan itu pula yang akan terjadi. Terima kasih Roh Kudus pimpin doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang pertama, ini kita mau penyegaran di dalam hadirat Tuhan, ya, sehingga kita betul-betul itu boleh menikmati api Tuhan, ya, api doa yang selama ini kita selalu doakan itu betul-betul dalam setiap pendoa itu betul ada api doa yang membara itu, ya, api doa yang betul-betul membara dan menyala. Ya, sehingga kita pada saat kita di sana kita boleh menikmati itu, ya, kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang mungkin yang kita alami di tempat ini, kita berharap di sana di tempat itu lebih dari itu, sehingga kita boleh membawa api kembali ke tempat ini, ya, karena seperti yang dikatakan Pak Hari tadi, ya, pelayanan kita ini pelayanan yang seperti ini dan tidak banyak orang yang suka. Panggilan mereka mungkin ada yang sebagai pembicara, ya. Tubuh Kristus itu kan mulai dari kepala sampai di kaki, ya. Nah mungkin kita yang paling bawah, ya, yang telapak kaki. Kalau saya boleh bilang telapak kaki yang mungkin ya, tidak kelihatan injak orang tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada telapak kaki, tubuhnya tidak kuat. Ya, tubuhnya tidak kuat. Jadi kita menopang, ya, dalam pelayanan karena di tempat ini, ya, betul-betul memerlukan doa, memerlukan pendoa, dan itu tidak banyak, ya,
yang mempunyai hati doa. Kalau berbicara doa, ya itu kalau pendoa itu begitu bilang mau datang di hadirat Tuhan, ada gelora yang luar biasa di hati kita, ada getaran ya, ada getaran doa, getaran api yang membakar kita, ya. Apalagi kalau kita sudah mulai masuk dalam hadirat Tuhan, itu api mulai menyala. Dan itu saya berharap kita boleh rasakan di sana, ya. Dan itu boleh dialami oleh setiap pendoa, dan itu boleh menjalar kepada pelayan di tempat ini, bahkan kepada jemaat, ya. Kita berharap hari-hari ke depan, ya, dunia ini semakin menakutkan, ya. Kita butuh Tuhan, kita butuh kaki Tuhan mencucurkan air mata, menopang pelayanan, menopang jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kalau saya berdoa, Tuhan perlihatkan jiwa-jiwa yang masih meraba-raba dalam dosa. Kita berdoa sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan saya yakin dan percaya saat kita berdoa di sini, Roh Kudus bekerja, kuasa Tuhan bekerja, mulai memanggil. Kita banyak melihat di YouTube ya, pemimpin-pemimpin agama sekarang itu banyak yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan bekerja di luar pemikiran kita, di luar jangkauan pikiran kita. Semakin banyak jiwa dimenangkan sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Itu doa kita, itu air mata kita ya Bapak Ibu ya, supaya banyak jiwa dimenangkan. Dan kita akan berdoa menangis di sana, menangis jiwa-jiwa itu, menangisi pekerjaan Tuhan, menangisi pelayan-pelayan Tuhan, menangisi jiwa-jiwa jemaat, ya, menangisi hamba-hamba Tuhan yang percayakan jemaat Tuhan. Kita boleh melihat hari-hari ini hamba-hamba Tuhan yang percayakan jiwa-jiwa hidup. Banyak baik jangan selalu kita harus menolong mereka di dalam supaya mereka punya hati-hati, karena yang mau dipakai Tuhan adalah para hamba-hamba Tuhan yang punya hati-hati, seperti dikatakan Pak Ali tadi, firman Tuhan bisa kita. Si Tuhan, saya tidak banyak ya berbicara untuk acara kita pada hari Sabtu, nanti kita akan bicarakan Tuhan Yesus berkata. Kita akan bagian yang berikutnya. Oh ya, ada tambahan. Silakan Pak. Silakan Pak. Shalom. Saya mau memberikan satu gambaran dulu ya. Tujuan kita ke PT atau fellowship ini, memang ini kan tidak semua. Ini khusus untuk pengurus dan teman-teman yang sering terlibat di bulan puasa. Jadi memang kalau misalnya dari semua yang hadir ternyata saya belum bisa ikut, tapi bukan semua ikut, karena khusus untuk pengurus dengan teman-teman yang sudah sering terlibat dalam pelayanan berpuasa. Tujuan seperti tadi Ibu Ruth sampaikan tadi, kita berharap supaya memang kita ke sana itu mau menyatukan visi kita. Kita berdoa untuk gereja ini supaya gereja ini jadi berkat buat jemaat yang ada di sini. Sudah 4 tahun sudah kita berjalan, dan tentunya harapan apa yang kita butuh? Harapan yang paling penting cuma satu, memohon belas kasihan Tuhan. Kalau belas kasihan Tuhan itu sudah jadi dan secara efektif selesai. Apa arti kalau kita cuma begini saja? Apa yang tadi disampaikan Ibu Pak Arya pun juga. Terkadang saya dalam setiap kesempatan saya sampaikan, justru kepada pelayan Tuhan pun ada 2 puasa. Kalau ada waktu mari kita hadir. Nah, kalau seandainya besok kita bisa menyamakan konsep ini, tentunya visi dan misi kita yang ada di khususnya tim doa bisa tercapai.
Saya berharap kita di sana memang punya waktu khusus untuk berdoa. Sehari berdoa, menyembah Tuhan supaya kita minta hadirat Tuhan ada dan mengurapi semua pembicaraan, peserta yang ada di sana. Itu harapan saya. Dan ini doa ini yang supaya kita bisa capai. Ya Pak Harian, ya Ibu, teman-teman yang lain. Dan yang lebih penting kita evaluasi. Karena ini sudah 4 tahun. 4 tahun memang tanggung jawab saya 4 tahun sudah lewat memang. Tapi semenjak saya jadi penanggung jawab, saya bentuk ini dan memang ini juga tidak ada di cabang-cabang lain. Tidak ada untuk doa ini tidak ada di cabang lain. Pak Har bilang sama Pak Alex itu 24 jam. Kita jangan 24 jam, setengah jam kalau kita tidak bisa terlalu lama. Kalaupun ada yang sudah cukup begini. Saya berharap memang kedepannya saya mau bicara supaya setiap hari Sabtu itu buka sampai sore. Siapa mau doa datang sini. Tapi nanti keputusan kita pada tanggal 18-19 itu. Sehingga kita akan realisasi boleh tidak setiap hari Sabtu itu terbuka 1 hari. Bisa, tapi soal mau apa tidak itu saja. Saya lakukan ini semata-mata untuk jemaat. Pernahkah Anda pernah katakan, waktu bala itu tidak pernah berapa. Tapi kalau bapak-bapak mau catat bahwa saya tidak pernah menghubungi saya. Ini untuk jemaat. Kalaupun bisa kita perlakukan lebih baik. Ngapain juga saya harus kerja repot-repot. Kalau saya mau diam supaya jangan banyak fitnaan dan cemoohan bagi saya diam seperti Pak Har bilang. Kalau Pak Beni mau diam, sudah ikuti saja kayak situasi di Juanda di pusat. Lalu seperti biasa kita datang ibadah, damai di bumi, damai di surga buat Pak Beni. Tidak ada masalah. Tapi kalau untuk mau jadi baik, kita harus lawan arah. Kan juga bahaya. Karena itu tantangan yang harus saya terima. Bapak, tapi itulah yang saya harus lakukan. Dan saya harapkan Bapak Ibu tanggal 18-19 ini kita di hadapan Tuhan, di bawah Tuhan kita memohon belas kasihan Tuhan untuk pelayanan yang ada di hutan Juanda ini semua ada di tangan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf saya ada beberapa penegasan ini karena saya melihat bahwa kedepannya ini tantangan banyak. Saya harus mempersiapkan tim dan ini tim juga sudah tidak lama, tidak terlalu nyaman bagi saya. Ini juga kurang bagus, tapi Pak Gembala sudah kasih signal ke saya, Pak Beni selewat Pak Ponco, Pak Beni ketemu saja Pak Samuel. Itu ada titipan bulan lalu. Waktu Pak Ponco datang, wajib jurusan. Kalau untuk tim jangan saja, tapi bicaralah dengan Samuel. Ini berat juga, bukan berarti bicara langsung jadi. Belum juga. Karena saya tahu itu berat. Karena kenapa? Seluruh kegiatan yang ada di Juanda ini saya lakukan menurut irama saya tanpa campur tangan pusat. Tapi kalau campur tangan pusat memang agak berat. Sehingga saya mau minta mereka berikan kewenangan sepenuhnya ke saya, lalu saya kerjakan seperti kegiatan-kegiatan lain yang ada di Gereja Juanda. Baik itu ada wanita tangguh, BBI, Ibu Ruth punya hari ini. BBI yang begitu berapa banyak keluar kemarin juga saya dengar informasi kurang begitu bagus, walaupun itu bagus tapi tidak bagus juga menurut saya. Berat loh Bapak Ibu untuk melakukan yang terbaik untuk bagi Tuhan. Banyak saja iblis yang mempengaruhi saya untuk jangan bikin repot. Pak Ben bikin repot nanti dimarahi banyak orang. Dan perlu saya lama yang penting Tuhan berkenan saya jalan dulu. Amin Bapak Ibu. Pak Doni terima kasih, Pak Har, Guru terima kasih ya. Bapak Ibu semua terima kasih. Baik Bapak Ibu, nanti selesai doa puasa harap jangan meninggalkan tempat. Ada yang perlu dibicarakan nanti untuk kelangsungan ini ya. Kata buruk tumpengnya nanti setelah selesai ya dengan buruk-buruk ya tumpengnya. Baik, kita sudah akhiri satu pujian Pak Didit. Kita duet Pak, persiapan di sana Pak. Iya, dari sekarang Pak.
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, ya supaya lebih kosong lagi perutnya. Tiada kurang lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada kurang lagi untuk melayani. Walau banyak banyak bencana dan bagai gunung jahat, tiada kurang lagi untuk selamat. Yesus, Yesus, menolong kami untuk semua orang mengenal Engkau dalam kebenaran hidupkan orang yang percaya padamu. Untuk mengikutmu Yesus, tiada kurang lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai berjalan, tiada kurang lagi untuk selamat. Yesus, Yesus, menolong dalam hidup semua orang mengenalmu. Engkau dalam kebenaran hidup yang tenang, orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, menolong dalam hidup semua orang mengenalmu. Engkau dalam kebenaran hidupkan orang yang percaya padamu. Orang yang percaya padamu. Orang yang percaya Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dari awal hingga selesainya. Bahkan pada siang hari ini kami sudah menikmati pujian penyembahan kami. Kami percaya bahwa semua hal yang kami kerjakan semuanya untuk Tuhan, dan kami punya harapan yang sungguh-sungguh kiranya belas kasihan Tuhan itu mengalir dalam hidup kami. Dengan kuasa Roh Kudus semua itu menuntun hidup kami, sehingga kami bisa menikmati kasih dan anugerah itu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan lewat hamba-Mu Pak Har. Tuhan berkati hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa Pak hamba-Mu, sebagai saluran berkat dimanapun hamba-Mu melayani, sehingga hamba-Mu itu tetap diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Benar Tuhan bahwa pelayanan yang terbaik adalah kami mau menjadi hamba. Menjadi hamba itu tidak sangat sukar untuk melakukan. Karena terkadang kami lebih banyak mau menjadi bos daripada jadi hamba. Karena kalau jadi bos kami dihormati, tapi kalau jadi hamba kami sangat tidak mau dihormati orang. Tetapi kami harus menjadi
di bawah apa yang kami harapkan. Dan itulah harapan kami, biarlah di saat kami melayani Tuhan, jadikan kami hati seorang hamba. Amin. Jadi hati seorang hamba tentunya kami akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan akan memperhatikan itu menjadi bagian untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami juga dihadapkan dengan berkat-Mu. Di saat kami makan dan kami minum, apapun yang kami nikmati hari ini tentunya akan menjadi kekuatan kami, kesehatan kami, lalu kami tetap kuat untuk menikmati dan melakukan berkat-berkat Tuhan, sehingga apa yang Tuhan sudah buat bagi kami, kami akan menjadikan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami mengucap syukur Bapa, lalu kami siang hari ini kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami, doa syafaat kami, atau doa puasa kami hari ini. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang sudah kami kerjakan, Tuhan sempurnakan. Lalu Bapa, kami terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Allah yang kudus yang turun memenuhi, menuntun, membimbing dan memberkati Bapak Ibu, mulai dari siang hari ini terus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya menerima berkat Tuhan pada siang hari ini bersama saya berkata, Amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Kan ini saya tadinya berpikir ulang tahunnya dua puasa. Iya. Oh, berarti nyanyinya sama. Ulang tahunnya dua puasanya. Ya sama-sama aja. Iya. Mari Pak, Ruth, mari kita sama-sama berdiri di sini. Mari sama-sama. Ini kue ini memang dibikin supaya sekaligus kita bagi-bagi satu-satu banyak loh. Terima kasih siapa yang punya ide ini, bagus sekali. Pak Guru, mari. Puji Tuhan, ulang tahun Pak Beni bersamaan dengan ulang tahun doa bersama. Ya, terima kasih. Tidak sama, beda. Iya, cuma bisa Saya kan tanggal 8. Lewat. Jadi puji Tuhan, terima kasih. Surprise semuanya. Terima kasih. Maju bersama, Tuhan memberkati. Kuenya banyak. Oke, berkati ya Pak. Makasih Pak, terima kasih Guru, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat ulang tahun Oma. 1, 2